Itu gambar apa itu? Gambar apa ya itu? Itu gambar Ya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Hidayah Haryani. Kita langsung aja ke videonya. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas bagaimana caranya agar kita bisa mudah menghafal Al-Quran. Caranya itu banyak dan ini sudah banyak banget yang mempraktekkan. Ya kan, Kia? Iya. Iya, ini anak kecil aja tahu. Wah. Nah, jadi ini kalau yang dari aku saranin ini bisa dipakai untuk semua kalangan, tapi terutama ini lebih mudahnya untuk kalangan yang sudah bisa membaca Al-Quran sih ya sebenarnya. Nah, tapi di sini insya Allah kalau misalnya kita sudah bisa melaksanakan syarat-syarat yang udah aku kasih tahu nanti, insya Allah teman-teman bisa mudah gitu cara menghafal Al-Qurannya gitu. Karena kan ada sebuah kisah Imam Syafi'i, dia mengadukan kepada gurunya betapa jeleknya hafalan dia. Nah, setingkat Imam Syafi'i aja bilang hafalannya jelek gitu, padahal yang dimaksud jeleknya itu karena ia lupa beberapa ayat, apalagi kita yang lupa banyak ayat kayak gitu kan. Nah, jadi gurunya itu pesan sama Imam Syafi'i bahwa jika mau hafalannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi, maka tinggalkanlah maksiat. Nah, maksiat yang dimaksud ialah berarti tidak hanya yang perbuatan dosa besar, tapi dosa-dosa kecil. Nah, seperti kayak meninggalkan ghibah atau meninggalkan hal-hal buruk. Ya kan, Kia? Iya. Iya. Jadi hal-hal kecil itulah yang memang harus kita tinggalkan. Mulai kita tinggalkan selama kita proses menghafal Al-Quran. Karena menghafal itu tidak akan ada batasnya, tidak akan ada habisnya, dan tidak akan sampai selesai. Karena kan kita tuh akan terus menghafal dan mengulang. Nah, karena kan memang ada nanti ijazah ketika kita sudah selesai menghafal. Nah, tapi tidak hanya sebatas dihafal, kita ulang, lalu kita amalkan, lalu kita aplikasikan apa yang sudah kita hafalkan. Sama seperti kisahnya Umar bin Khattab, bahwa ia tidak akan melanjutkan hafalan Al-Quran setelahnya sebelum ia mengamalkan dari surahnya itu, ya kan? Nah, sama juga tuh kayak Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketika ia mengajarkan muridnya, yaitu masih mengajarkan surah Al-Ma'un sampai 40 kali. Nah, bayangkan, di situ murid-muridnya bosan kan, karena surah Al-Ma'un sudah dibaca 40 kali, sudah berkali-kali dibaca, sudah hafal, cuman nggak pindah-pindah belajar Al-Qurannya gitu kan. Kenapa nggak surah setelahnya, sebelumnya gitu kan, masih banyak lagi surah lain di dalam Al-Quran. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan bilang bahwa apa yang sudah kalian dapat dari ayat ini, apa yang sudah kalian amalkan gitu kan. Nah, mereka belum mengamalkan apapun, maka dari itu setelah diamalkan barulah berpindah ke ayat lainnya. Nah, seperti itu. Jadi langsung aja deh, kalau kita ambil dari kisah-kisah nanti, bisa teman-teman tulis komentar di bawah ini dari kisah-kisah tersebut apa pelajaran yang dapat diambil. Oke? Nah, langsung aja nih kita ke tips cara menghafal Al-Quran dengan mudah dan cepat. Insya Allah mungkin juga, semoga teman-teman gak cepat lupa, karena kan manusia itu berasal dari kata lupa ya, jadi wajar saja lupa, makanya kita harus murojaah. Nah, untuk yang pertama tipsnya itu ialah kita harus meluruskan niat terlebih dahulu. Nah, jadi nanti kalau misalnya ditanya, kamu kenapa mau hafal Al-Quran gitu kan, kalau udah baca tiap hari, insya Allah kan kita sudah bisa dapat amalan dan berkah serta rahmatnya gitu. Tapi kenapa kamu mau menghafalnya? Nah, tuh silakan tuliskan komentar kalian di kolom komentar ini, kenapa kalian mau menghafal Al-Quran. Nah, luruskan niatnya terlebih dahulu, karena tidak dipungkiri banyak nih niat-niat ya, dan aku pernah diceritain sama temanku juga bahwa ada yang niatnya itu menghafal buat ikut lomba. Kan ada tuh lomba MTQ, Musabaqah Hifdzul Quran. Banyak tuh yang niatnya target 1 tahun bisa hafal 30 juz, terus nanti bisa ikut lomba, terus murojaah dan sebagainya. Ada juga yang dia menghafal Al-Quran karena buat membantu proses belajar Al-Quran. Nah, jadi kan itu lebih memudahkan dia dalam memahami Al-Quran. Nah,
ada juga yang dia menghafal Al-Quran agar bisa memberikan mahkota untuk orang tuanya di akhir kelak, seperti itu dan sebagainya deh. Nah, jadi itu memang kita harus luruskan niat kita terlebih dahulu karena Allah Ta'ala, dan semoga dari niat kita ini bisa memberikan keberkahan untuk hafalan kita dan juga bisa memberikan kemudahan kepada kita untuk menghafal ayat-ayat ini. Ya kan Kia? Ya. Benar? Udah bisa baca Quran belum? Udah, pinter. Nah, selanjutnya jangan lupa kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah lainnya seperti ibadah bantuan kita, yaitu sholat hajat atau sholat tahajud. Nah, yaitu dimana dengan sholat ini kita memohon dan bermunajat bahwa kita minta sama Allah untuk dipermudah menghafalnya kayak gitu. Jadi ya calling Allah dari dalam sholat kan. Ya Allah, aku pengen ini, ya Allah mudahkanlah, semoga aku bisa ini gitu kan. Karena kan dengan sholat itu kita dalam artian langsung berkomunikasi, kita berkomunikasi secara langsung sama Allah. Jadi mintalah semua apa yang kalian mau ketika dalam sholat. Nah, selanjutnya apa ya? Iya. Kok selanjutnya iya? Nah, selanjutnya yang ketiga itu menanamkan keyakinan dalam diri bahwa kalian itu bisa, meyakinkan dalam hati bahwa aku bisa kayak gitu, aku bisa menghafal Al-Quran kayak gitu. Karena banyak cerita dan pengalaman, karena kan yang hafal Al-Quran udah banyak ya dari seluruh kalangan umat muslim pada hakikatnya ingin bisa menghafal Al-Quran. Nah, jadi meyakinkan dalam diri kita bahwa kita tuh bisa, karena banyak tuh motivasi bahwa mereka tuh pernah menghafal sampai bahkan sudah 1 jam pun satu ayat aja nggak dapet gitu, betapa sulitnya. Nah, sebenarnya nggak sulit kalau kita tadi memang meyakinkan diri kita dan memotivasi diri kita agar kita bisa terus mengulang dan hafal kayak gitu. Enak ya? Ya. Yang keempat, kita harus mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Nah, caranya seperti apa? Yaitu seperti kayak kita sama sahabat kayak gitu, atau sama orang tua, atau sama saudara sendiri. Maka kalau kita mau dekat, ya kita harus akrab dulu kan. Kita harus tahu ya sejarahnya Al-Quran, kenapa Al-Quran seperti ini, ciri-ciri Al-Quran seperti apa. Kita kan ya setidaknya kita harus tahu Al-Quran seperti apa kayak gitu. Jadi biar kita paham dan kita biar bisa lebih mudah. Nah, kita pahami dulu Al-Quran ini seperti apa. Apa aja syarat-syaratnya yang harus kita lakukan sebelum kita mendekati Al-Quran. Seperti kita kayak mau deketin si dia. Kan ya? Deketin si dia kita harus tahu syarat-syaratnya dulu. Misalnya nih, kalau sebelum baca Al-Quran kita tuh harus ngapain dulu gitu kan. Ya berwudu dulu biar kita dalam keadaan suci, terus di tempat yang yang memungkinkan untuk kita mudah menghafal, atau di dalam kamar atau di tempat yang sunyi seperti itu, atau di tempat yang tertutup bahkan seperti itu. Jadi pokoknya kita harus PDKT dulu deh sama Al-Quran biar Al-Quran tuh mau sama kita kayak gitu, dan mudah nanti kita akan menghafal ayat-ayatnya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu memperbaiki baca Al-Quran kita, yaitu memperbaiki bacaan ataupun tahsin kita. Nah, dengan begitu insya Allah kita akan lebih mudah dan lancar dalam menghafal Al-Quran. Karena kalau bacaan kita aja masih terbata-bata, ya sama sih kayak kita menghafal nyanyian lagu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngafal lagu kan pasti kita harus tahu dulu liriknya yang kita kira-kira udah lancar nih kan, terus kita pahami, terus kita ingat, dan insya Allah kita bakal tahu tuh lirik lagunya gitu, jadi kita bisa hafal. Nah, sama seperti itu juga Al-Quran, semakin sering kita baca, semakin sering kita nyanyikan, semakin kita hafal lagunya, semakin sering kita baca, semakin hafal kita. Maka itu tadi salah satunya memperbaiki bacaan, yaitu agar sesuai dengan tajwid, makhorijul hurufnya, dan juga yang benar lah, pokoknya cara membaca Al-Quran yang benar seperti apa kayak gitu, agar nanti itu bisa membantu kita lebih mudah untuk membaca Al-Quran. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu menggunakan satu mushaf Al-Quran. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan Al-Quran hafalan satu mushaf. Misalnya kita mau menghafal dengan Al-Quran seperti ini. Nah, ini yang kita gunakan Al-Qurannya sampai habis kalau bisa, biar itu lebih mudah untuk kita ingat kayak gitu. Nanti mulai dari tata letaknya, berapa ayatnya, ayat keberapanya, seperti apanya, di mana tempatnya, juga itu bisa lebih memudahkan kita kayak gitu. Selanjutnya yang ketujuh, apa Kia? Yang ketujuh apa? Yang ketujuh yaitu murojaah hafalan, yaitu diulang-ulang. Nah, jadi setelah kita nanti udah menghafal, rajinlah murojaah, rajin mengulang. Nah, salah satu murojaah paling efektif yaitu kita bawa dalam sholat kayak gitu. Nah, jadi ketika nanti sholat sendirian, misalnya nih sholat tahajud atau sholat hajat atau sholat duha, itu kita pakailah
ayat-ayat yang sudah kita hafal, biar itu bisa lebih memungkinkan kita dalam hafalan kita. Ataupun ketika sholat zuhur dan asar biasanya kan sendiri. Nah, semisalnya sendiri, teman-teman bisa membacakan ayat-ayat yang sudah kita hafal, meskipun itu 3 atau 5 ayat, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi mereka pulang itu diminta jadi imam sholat taraweh. Nah, ketika mereka imam sholat taraweh, mereka kan membaca membaca surahnya itu surah Al-Baqarah yang ditargetkan satu hari itu 1 juz, mulai dari sholat subuh sampai sholat taraweh nanti itu mereka membacakan juz 1 hingga sampai hari ke-30 Ramadan juz 30 kayak gitu. Nah, itu kan bisa lebih mudah. Nah, yang terakhir jangan lupa kita pasang target hafalan, karena kalau kita nggak punya target nanti kita mandek gitu-gitu aja. Jadi cuma surah itu aja yang kita hafal gitu kan. Jadi pasang target, misalnya sebulan ini harus surah ini atau 1 juz ini gitu. Nah, selanjutnya baru kita cari orang yang bisa memotivasi kita, karena kalau kita mau memotivasi hafalan kita tuh kita harus banyak-banyak deket sama orang-orang yang punya hafalan kayak gitu, supaya kita bisa banyak dikasih pengalamannya dan juga dikasih tahu motivasinya itu seperti apa kayak gitu. Jadi biar kita juga bisa lebih mudah menghafalnya seperti gitu. Nah, kita sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi? Ya. Insya Allah kita bisa lebih mudah kayak gitu. Karena semakin kita lancar, kita semakin bisa menghafal. Sama seperti kita menghafal nyanyi. Kita menghafal lagu. Nah, semakin kita sudah lancar nih membaca lagunya.